hari lewat refresh dan reset. Saudara bisa sebutkan kota dari mana saudara asalnya ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Saudara, biarlah Tuhan Yesus yang memberkati. Izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan saat hari ini. Terima kasih ya yang sudah menulis ya, yang terberkati. Terima kasih dari Blitar, Parter Story, ya terima kasih Bu Agnes Simba dari Malaysia, Pak Supri dari Surabaya, ya Gelas Kaca, Tuhan Yesus memberkati. Ya dari Solo juga Tuhan memberkati, Bu Maureen, God bless you. Setiap kehidupan kita semua Bandung, ya Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Mari yuk kita persiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama ya. Biar semua kita boleh terberkati dari manapun kita berada. Jakarta Timur, Bu Vena, Verlogi, God bless you ya. Tuhan Yesus memberkati. Alat listrik Nari, Bu Yuliana, God bless you. Semangat selalu dalam Tuhan ya. Terberkati selalu di dalam Tuhan tentunya. Gelas Kaca, God bless you. Terberkati dari kota Kediri. Bu Astuti dari Blora ya. Terberkati puji Tuhan. Buning dari Jogja. Tuhan memberkati selalu ya. Setiap kehidupan kita semua. Okta Queen dari Jogja juga sama nih kayak Buning nih dari Jogja ya. God bless you Okta Queen. Sina Silaban dari Malaysia. Tuhan memberkati ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Dari Sabah Bu Marimar. Dari Bu Happy dari Serang, Banten ya. God bless you. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan saat hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita jujur sejenak dalam kehidupan kita semua. Berapa banyak dari kita yang merasa lelah? Berapa banyak dari kita yang merasa kecil dan tidak berarti di dalam setiap hidup kita semua? Di tengah-tengah hiruk pikuk dunia yang menuntut kesempurnaan, kita melihat figur-figur yang hebat, kita melihat pahlawan-pahlawan yang namanya terpahat dalam sejarah, dan tanpa sadar kita berpikir, mereka luar biasa, saya hanya orang biasa. Kita berjuang dengan tagihan yang menumpuk, dengan hubungan-hubungan yang retak dalam hidup kita semua, dengan janji yang sulit ditepati. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, bahkan dengan bisikan keraguan yang terus menghantui iman kita sendiri. Kita ingin menjadi pahlawan, tetapi seringkali kita merasa seperti pecundang yang sedang bersembunyi di dalam setiap hidup kita semua. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua dan mengajak tentunya untuk melihat sebuah kebenaran, bahwa pahlawan iman yang sejati bukanlah mereka yang tidak pernah jatuh, melainkan mereka yang memilih untuk bangkit dan menapakkan kembali kakinya persis di tempat Kristus melangkah. Kita tidak dipanggil untuk menjadi superstar dunia Bapak Ibu Saudari, melainkan untuk menjadi surat Kristus yang terbuka bagi setiap orang-orang yang melihat kehidupan saudara dan saya. Mari kita temukan bagaimana kita orang-orang biasa dengan kelemahan yang nyata setiap waktunya dalam setiap hidup saudara bisa menjadi pahlawan-pahlawan iman dengan meneladani jejak Kristus yang penuh dengan kasih dan keamanan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ketika kita mendengar kata pahlawan, pikiran kita langsung tertuju pada sosok-sosok yang mengenakan seragam-seragam yang gagah dalam hidup mereka. Mereka berani mati di medan perang, atau mereka yang melakukan aksi yang luar biasa. Mereka rela mengorbankan segalanya, baik waktu, harta, bahkan nyawa, ya demi sebuah bangsanya, demi sesama juga. Ya hari ini 10 November selamat Hari Pahlawan ya buat bangsa Indonesia yang memperingati Hari Pahlawan. Buat kita semua tentunya saudari, dengan mengenang mengingat setiap jasa pengorbanan setiap pahlawan-pahlawan kita semua. Saudara, pertanyaannya sebagai orang percaya, apa yang sudah kita korbankan? Kita sering merayakan pahlawan kemerdekaan, tetapi seberapa sering kita merenungkan pengorbanan terbesar yang pernah terjadi dalam setiap sejarah kehidupan manusia? Sebuah pengorbanan yang dilakukan oleh pahlawan agung kita semua, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dia meninggalkan kemuliaan sorga, dia merelakan tangan dan kakinya dipaku dan menumpahkan darahnya hanya untuk kemerdekaan. Ya Bapak Ibu Saudari, setiap kehidupan saudara dan saya, bukan hanya untuk satu kemerdekaan sebuah bangsa, melainkan kemerdekaan buat setiap kehidupan saudara dan saya. Kemerdekaan jiwa kita semua dari belenggu dosa dan maut.
Bapak Ibu, mari kita merenungkan sebuah panggilan yang agung. Panggilan untuk menjadi pahlawan iman. Dan pahlawan iman bukanlah orang yang mencari pujian, melainkan orang yang dengan rendah hati menanggapi kasih Kristus dan mengikuti jejak Kristus di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, saya sempat berpikir kalau saja Alkitab ditulis ulang ya dengan gaya komik superhero, kira-kira judulnya apa ya? Kalau setiap kisah-kisah tokoh-tokoh iman itu, mungkin kalau misalkan kisah Musa, ya mungkin judulnya Musa, si pembelah laut merah. Atau Daud, ya kisahnya bisa disebutkan si pemuda batu ketapel melawan raksasa. Atau yang paling seru justru Paulus, bisa jadi di Bapak Ibu Saudari. Ya judulnya adalah Paulus, pahlawan tanpa batas yang tidak pernah kehabisan surat dalam setiap hidupnya. Saudara, tapi tahukah kita di dalam setiap kehidupan saudara dan saya bahwa masalah terbesar dari semua superhero ini, mereka sulit ditiru. Siapa di sini yang bisa membelah laut? Ada? Seperti Musa. Siapa yang berani melawan raksasa dengan batu ketapel? Melawan masalah saja kadang kita sudah down dalam hidup kita semua. Disuruh lagi lawan raksasa lagi, Bapak Ibu Saudari. Ya. Kita ini kan orang biasa. Kalau sepatu kita di gereja hilang, Bapak Ibu Saudari, itu aja udah bikin down dalam setiap hidup kita semua. Kalau ada sepatu, gadget kita hilang di gereja, itu udah bikin down seharian. Lalu bagaimana kita bisa menjadi pahlawan iman? Kalau kita bahkan sering kalah melawan diri kita sendiri. Dan tentunya tadi barang yang hilang yang misterius itu. Tetapi kabar baiknya saudara ini kasih oleh Tuhan, jadilah pahlawan iman dengan mengikuti jejak Kristus di dalam hidup saudara dan saya. Jejak Kristus yang dimaksud Bapak Ibu Saudari bukanlah terbang melintasi gunung-gunung ataupun gedung-gedung yang tinggi, tetapi melainkan sebuah kerendahan hati, kasih, ketaatan yang dapat saudara tiru dalam setiap hidup saudara dan saya. Mari kita belajar setiap kebenaran ini di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari kita belajar jadilah pahlawan iman bagi hidupmu dan sesamamu dengan mengikuti jejak Kristus. Ibrani 12 ayat yang pertama sampai 2. Kita buka Alkitab kita sama-sama. Ibrani pasal 12 ayat pertama sampai 2. Saya bacakan buat kita semua. Karena itu, atau karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba-lomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Lalu kemudian di dalam 1 Petrus 2 ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara, kita hidup di dunia yang haus akan pahlawan. Lihat saja dari film-film ya, baik di Indonesia, di luar negeri, film-film box office ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hingga cerita-cerita di media sosial, kita selalu mencari figur yang gagah berani. Ya, bahkan kemarin ada beberapa atau menteri yang dilantik beberapa bulan lalu sudah seperti menjadi figur pahlawan buat bangsa kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena gayanya yang blak-blakan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kita selalu mencari figur yang gagah berani, rela berkorban dan membawa perubahan di dalam setiap hidup kita semua. Namun seringkali pahlawan yang ditawarkan dunia itu dibangun di atas kekuatan diri, ketenaran, dan kekuasaan di dalam setiap hidup mereka semua. Betul Bapak Ibu Saudari? Tetapi Alkitab menawarkan paradigma yang berbeda, yaitu tentang kepahlawanan. Kepahlawanan sejati bukanlah tentang menjadi superstar, tetapi tentang menjadi saksi. Bukan tentang kekuatan kita, tetapi tentang iman kita yang meneladani Yesus Kristus Tuhan kita semua. Hari ini Tuhan memanggil setiap kita tanpa terkecuali dimanapun kalian berada. Saudara,
mau di Indonesia, Malaysia, Singapura, ya, dari Korea. Kalau ada yang dari Korea masuk lagi ya Bapak Ibu Saudari, kemarin ada dari Korea yang masuknya malam-malam di channel Pastor Deso. Tanpa terkecuali Tuhan memanggil setiap kita untuk menjadi pahlawan iman dalam lingkup hidup kita masing-masing. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Gak perlu kita di Gelora Bung Karno, ya. Lalu kemudian di Kuala Lumpur yang punya stadion megah itu, atau di Singapura, ya. Saudari kasih oleh Tuhan, gak perlu di stadion-stadion yang megah. Tetapi kita mulai dari lingkup hidup kita masing-masing yang terkecil. Di mana itu? Di keluarga kita. Amin. Di keluarga kita. Bapak Ibu, yang pertama kita mau belajar apa itu pahlawan iman menurut Alkitab. Dari pasal 11 surat Ibrani kita melihat setiap tokoh-tokoh iman atau galeri pahlawan-pahlawan iman. Ada Abraham, ada Musa, ada Rahab, ada Daud, dan banyak lagi setiap tokoh-tokoh itu. Mereka bukanlah manusia yang sempurna. Catat baik-baik ya Bapak Ibu Saudari. Ingat baik-baik, mereka bukanlah manusia yang sempurna pada saat itu. Mereka punya kelemahan, mereka punya kegagalan, mereka punya ketakutan. Tetapi apa yang membuat mereka akhirnya menjadi pahlawan ataupun tokoh iman? Saudara, yang pertama, mereka memiliki visi yang diperoleh melalui iman. Mereka memiliki visi yang diperoleh, yang dipercaya dalam setiap kehidupan iman mereka. Ibrani 11 ayat yang pertama berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, pahlawan iman itu bisa melihat yang tidak kelihatan. Mereka melihat janji Allah di balik realita yang suram di dalam setiap kehidupan mereka. Abraham melihat keturunan yang sebanyak bintang. Padahal saat itu boro-boro satu anak, dua anak agak ada Bapak Ibu Saudari. Ya, tetapi dia bisa melihat keturunan yang banyak seperti bintang dan pasir di laut. Meskipun saat itu Bapak Ibu Saudari, Abraham sendiri tidak punya anak. Tetapi saudari, Abraham memiliki visi yang diperoleh melalui iman yang dia yakini. Saudara, itulah yang pertama. Mengapa setiap tokoh-tokoh iman itu disebut pahlawan? Karena mereka memiliki visi yang diperoleh melalui iman. Yang kedua, mereka melakukan tindakan yang didorong oleh iman. Iman bukanlah perasaan, tetapi tindakan. Ada tindakan untuk merespon firman Tuhan. Nuh ketika mendapatkan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pesan daripada Tuhan untuk membangun bahtera di dalam setiap kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu bukan perasaan, tetapi dia meresponi setiap firman Tuhan dengan tindakan. Jadi kalau saudara dan saya, ya Bapak Ibu Saudari, sudah menerima visi daripada Tuhan, lakukanlah dengan tindakan yang didorong oleh iman. Seperti Nuh yang akhirnya dia membangun bahtera. Orang berpikir dia gila pada masa itu. Kenapa dia bangun bahtera kok di gunung Bapak Ibu Saudari? Ya, harusnya kan orang bangun bahtera Bapak Ibu Saudari itu kan dekat pantai. Ini Nuh tidak. Saudara, lalu kemudian ada Musa. Ketika dia menghadap Firaun, berani benar Musa menghadap raja pada saat itu. Padahal dia bukan siapa-siapa pada saat itu. Tetapi dia menghadap Firaun untuk mengeluarkan bangsa itu. Ya Bapak Ibu Saudari, untuk pergi ke tanah perjanjian. Seperti yang Tuhan firmankan dalam setiap hidup Musa. Dan akhirnya Musa pun melakukan tindakan yang didorong oleh iman. Dan dia menghadap Firaun. Ya, lalu kemudian Firaun tidak mau mengeluarkan bangsa itu. Dan terjadilah tulah-tulah yang hebat di tanah Mesir pada saat itu. Saudara, itulah orang-orang, ya saudari, mengapa mereka disebut pahlawan iman. Mereka melakukan tindakan yang didorong oleh iman. Yang ketiga, mereka memiliki ketekunan yang diberi kuasa oleh iman. Ada ketekunan di dalam setiap hidup mereka. Mereka tidak langsung sampai ke garis finish. Mereka bahkan ada yang diolok-olok, ada yang dianiaya, bahkan tidak menikmati janji itu secara langsung. Musa aja Bapak Ibu Saudara sudah membawa bangsa itu, tetapi dia tidak sampai ke tanah Kanaan. Ya, penerusnya Yosua yang memberikan ataupun ya yang membawa bangsa itu sampai ke tanah perjanjian. Musa pun tidak menikmati janji itu secara langsung untuk sampai ke tanah perjanjian itu.
Ya, mereka diolok-olok, mereka dikata-katai, mereka dianiaya dalam setiap hidup mereka. Tetapi mereka tetap setia. Amin. Mereka tetap setia. Ketekunan inilah yang membedakan pahlawan dengan pecundang. Di dalam setiap kehidupan kita pun juga demikian. Saudara, sepahit apapun, semanis apapun hidup saudara dan saya, Bapak Ibu, ayo belajar bertekun ya. Di dalam setiap hidupmu apapun yang kau kerjakan, ya, pekerjaanmu apapun itu, bisnis usahamu apapun itu, bertekunlah di dalamnya. Ya, jadilah pahlawan di dalam setiap area-area yang sudah Tuhan percayakan dalam setiap hidup saudara. Di pemerintahan, ya, jadilah berkat di sana. Jadilah pahlawan di sana dengan saudara bertekun, ya, memandang kepada Tuhan di dalam setiap hidup saudara. Jadi pahlawan iman adalah orang yang biasa. Orang yang biasa, tetapi oleh karena anugerah Allah, mempercayai janji-janji Allah, ya, di dalam setiap hidup mereka. Mereka bertindak berdasarkan janji-janji itu dan bertahan dalam setiap penderitaan karena mereka yakin akan kesetiaan Allah. Itulah pahlawan iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah bagian pertama yang saya mau ajak kita semua belajar, ya, pahlawan iman di dalam setiap hidup saudara. Alkitab mendefinisikan pahlawan iman bukan sebagai orang yang tanpa cacat, tetapi sebagai orang, ya Bapak Ibu Saudari, yang memilih untuk percaya kepada Allah dan janji-janjinya, meskipun realitanya di sekitarnya bertolak belakang. Ya Bapak Ibu Saudari, itu kan sering dalam setiap kehidupan kita juga demikian. Ya, kita belajar untuk mempercayai janji-janji Allah, padahal realitanya bertolak belakang dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi kita tetap percaya kepada Allah dan janji-janjinya di dalam setiap kehidupan kita semua. Ibrani 11 itu adalah galeri pahlawan-pahlawan iman yang menunjukkan pola yang sama. Saudara, mereka bukan orang yang tanpa cacat, ya, tetapi sebagian besar dari mereka, saudara, memilih untuk percaya kepada Allah dan janji-janjinya, sekalipun, ya, realitas kehidupan mereka bertolak belakang. Bapak Ibu, kalau kita belajar dari Abraham, saudara, apa yang dilakukan Abraham itu? Dia dipanggil untuk pergi ke tempat yang tidak diketahuinya, dan kemudian diperintahkan untuk mempersembahkan anak perjanjian di dalam setiap kehidupannya, yaitu Ishak. Saudara, iman adalah ketaatan yang radikal tanpa perlu mengerti seluruh gambaran besarnya. Kita nggak pernah mengerti gambaran besar kehidupan kita mau seperti apa ke depannya sana. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, yang kita tahu adalah kita mau taat. Amin Bapak Ibu Saudari. Kita mau taat. Walaupun kita tidak mengerti seluruh gambaran besar kehidupan kita sampai pada akhirnya, tetapi kita mau taat setiap hari. Amin Bapak Ibu Saudari. Abraham percaya bahwa Allah sanggup membangkitkan orang mati. Bapak Ibu, iman itu memandang kepada kemungkinan di dalam Allah, bukan kepada ketidakmungkinan di dalam setiap keadaan-keadaanmu. Jadi pandanglah Allah, maka sesuatu yang tidak mungkin itu akan menjadi mungkin di dalam Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman, sahabat-sahabat, adik-adik dimanapun kalian berada, saat Tuhan menaruh perintah atau panggilan yang tidak masuk akal di dalam setiap hatimu, misalnya mengampuni orang yang menyakitimu, itu kan gak masuk akal. Wah, kalau kita mah ditampar pipi kiri, hajar pipi kanannya bos. Ya, Bapak Ibu Saudari. Tetapi kan Tuhan bilang kita harus belajar untuk mengampuni orang yang menyakitimu. Kalau enggak doamu terhalang. Betul Bapak Ibu Saudari? Ayo. Saudara, saat Tuhan menaruh perintah atau panggilan yang tidak masuk akal dalam hatimu, ya, mungkin ada orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, ayo tinggalkan pekerjaanmu, layani Tuhan. Ya, karena pekerjaan-pekerjaanmu itu tidak halal, gak baik. Atau kamu sudah punya pekerjaan yang baik, tetapi Tuhan memanggilmu untuk bekerja, melayani di ladang Tuhan. Saudara, ini kan sebenarnya gak masuk akal, ya, setiap hal-hal pesan-pesan ini dalam setiap hidup kita semua. Tetapi iman berkata, saya akan taat pada janji Tuhan, pada pesan Tuhan, meski saya belum mengerti alasannya. Saya sudah banyak mendengar, ya, orang-orang yang melayani Tuhan karena panggilannya. Satu ketika saya mendengar ada kesaksian testimoni seorang hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudari, yang dia sudah bekerja dengan cukup baik. Kalau tidak salah waktu itu dia di daerah Batam. Iya, Batam. Ya, dia menjadi pegawai negeri yang cukup baik di sana pada saat itu, saudari kasih Tuhan.
Lalu kemudian Tuhan memanggil dia untuk melayani di Sumatera kalau tidak salah. Sumatera, ya. Lalu kemudian dia pikir, ini panggilan Tuhan kok mesti ke Sumatera, ngapain dan lain sebagainya, saudari. Dia tanya kepada istrinya, kepada anaknya. Lalu kemudian istrinya sama anaknya mendukung pula lagi. Ya saudari yang kasih lihat Tuhan, kalau itu panggilan Tuhan, papa harus lakukan. Wah gitu Bapak Ibu saudari, papa harus lakukan. Akhirnya dia meninggalkan setiap pekerjaannya untuk melayani Tuhan. Ya, dipercaya oleh Tuhan untuk melayani Tuhan dengan segenap hati, sepenuh waktu. Saudara, iman itu akan berkata, saya akan taat dulu, meski saya tidak mengerti atau belum mengerti alasan-alasannya. Bapak Ibu saudari yang dikasih oleh Tuhan, bagi sesamamu, kamu dapat menjadi pahlawan iman dengan mentaati setiap pimpinan Tuhan. Untuk apa? Untuk menjangkau seseorang. Saudara, saya nggak mau dalam setiap kehidupan saya, ya, menyia-nyiakan setiap waktu kesempatan. Untuk apa? Menjadi berkat. Ya, mungkin saya tidak bisa berdiri di Gelora Bung Karno yang megah itu, ya Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Tapi saya bisa berdiri di tengah-tengah keluarga saya, di tengah-tengah orang-orang yang saya layani, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang terberkati lewat kehidupan kami sebagai hamba Tuhan, bahkan lewat pelayanan di channel Pastor Deso yang Tuhan percayakan setiap harinya. Saya mau setia, saya mau taat, saya mau bertekun di dalamnya. Saya mau tunaikan setiap tugas pelayanan saya. Karena saya percaya Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita dapat menjadi pahlawan iman dengan mentaati setiap pimpinan Tuhan untuk menjangkau seseorang. Meski kamu merasa tidak mampu di dalam setiap hal itu, tetapi ketaatanmu itu membuka jalan bagi mujizat dalam setiap kehidupan orang lain. Saudara, itulah dari Abraham kita belajar, dari Rahab kita belajar apa yang dilakukannya. Seorang pelacur, ya pelacur asing yang menyembunyikan pengintai Israel pada saat itu, tetapi dia percaya kepada Allah Israel dalam kehidupan Rahab. Saudara, iman daripada Rahab itu mengubah identitas dan masa depannya. Latar belakang dan dosa masa lalu tidak menghalangi seseorang untuk menjadi pahlawan iman. Bapak Ibu saudara-saudari, iman Rahab, ya, yang bertindak dengan menyembunyikan pengintai-pengintai itu, akhirnya menyelamatkan dia dan keluarganya dan membuatnya masuk dalam silsilah Yesus Kristus. Bapak Ibu, ayo, ya, jangan biarkan masa lalumu atau perasaanmu yang tidak layak itu membuat kalian ragu bahwa Tuhan bisa memakai setiap kehidupan kalian semua. Jangan biarkan masa lalumu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo, iman itu dimulai dari titik percayamu hari ini. Bahwa keputusanmu hari ini untuk percaya itu akan mengubah setiap garis keturunanmu di depan sana. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kamu ini dapat menjadi pahlawan iman bagi mereka yang terhilang, bagi mereka yang sedang bermasalah hari-hari ini. Ya, jangan mengucilkan mereka yang sedang bermasalah hari-hari ini, tetapi justru saudara dan saya harus membawa mereka kepada keselamatan di dalam Kristus melalui kasih dan kesaksianmu. Yang setuju katakan amin. Inilah belajar dari Rahab di dalam setiap hidup saudara. Yang ketiga, kita belajar dari Musa. Saudara ini kasih oleh Tuhan, Musa. Apa yang dilakukan Musa? Dia menolak disebut anak putri Firaun. Dia memilih menderita sengsara dengan umat Allah karena ia memandang kepada upah yang jauh lebih besar. Bapak Ibu, iman adalah sebuah pilihan untuk memprioritaskan yang kekal daripada yang sementara di dalam setiap hidup kita semua. Iman ini akan memberikan perspektif yang benar tentang sebuah nilai-nilai kehidupan. Kemuliaan Allah itu lebih berharga daripada kekayaan dunia. Maka Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, iman itu akan memberikan perspektif yang baru, yang benar tentang nilai-nilai kehidupan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan akhirnya saudara memandang bahwa kemuliaan Allah lebih berharga daripada setiap kekayaan dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kita belajar dari Musa ini. Mari, ketika kamu dihadapkan pada pilihan antara popularitas, antara kenyamanan duniawi atau kesetiaan kepada prinsip firman Tuhan, imanmu memampukanmu untuk memilih yang benar. Amin. Meskipun konsekuensinya pahit.
Misalnya kalau saudara jujur dalam ujian, ya konsekuensinya pahit, saudara bisa mendapatkan nilai yang baik atau justru nilai yang tidak baik. Tetapi saudara tetap memilih jujur, walaupun pada saat yang lainnya semua banyak yang menyontek Bapak Ibu Saudara. Ya, tetap kita memilih jujur dalam ujian, tetap kita menolak suap. Ketika terjadi suap sana sini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apalagi kalau kalian pemimpin-pemimpin Kristen, belajarlah menjadi berkat, belajarlah menjadi pemimpin yang jujur, yang takut akan Tuhan, mengelola setiap keuangan-keuangan itu di dalam takut akan Tuhan, dengan menolong banyak orang, bukan untuk mengumpulkan harta bagi dirimu sendiri. Kalau kamu pemimpin-pemimpin Kristen yang takut akan Tuhan, ayo belajar, ya belajarlah menolak suap. Ya, membuat surat tanda tangan dan lain sebagainya, bukan karena berdasarkan order dari pihak-pihak tertentu. Bapak Ibu Saudara, kalian yang menikah, ya sebagai keluarga, setialah pada pasangan kalian semua. Walaupun dulu waktu muda istrimu, ya tubuhnya seperti gitar Spanyol, Bapak Ibu Saudara, sekarang tubuhnya bukan kayak gitar Spanyol lagi, saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, udah bulat Bapak Ibu Saudara, udah gak seperti gitar Spanyol yang dulu. Tetapi belajarlah untuk tetap setia mengasihi pasangan kita. Istri juga sama. Dulu suamimu dalam masa jayanya kau kasihi, sekarang mungkin lagi ambruk dalam setiap kehidupan mereka. Saudara tetaplah setia, mendampingi, mengasihi sampai nanti maut memisahkan. Ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lagi ada duit, abang sayang, gak ada uang abang ku tendang. Jangan seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Soalnya ada lagunya kan, ada uang abang sayang, kalau tidak salah lagunya itu ya. Gak ada uang abang ku tendang, gitu Bapak Ibu Saudara. Para istri gak boleh begitu ya. Kalau ada uang, puji Tuhan. Gak ada uang, tetap puji Tuhan. Ya, suami juga demikian. Waktu susah-susahnya sama istri, waktu tenar-tenarnya diberkati, malah cari yang lain. Ya, hati-hati dengan hal-hal demikian. Itu akan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi pahit ketika saudara dan saya memilih ya di dalam hal demikian. Bapak Ibu, ayo, pilihanmu untuk hidup dalam integritas dan menolak kompromi duniawi adalah kesaksian yang powerful. Ini menunjukkan bahwa ada nilai-nilai kerajaan Allah yang lebih berharga, dan itu dapat menarik orang lain untuk mencari Kristus di dalam setiap hidupmu. Yang setuju katakan amin. Ayo belajarlah hidup berintegritas. Belajarlah untuk menolak kompromi-kompromi duniawi dalam setiap kehidupan saudara. Inilah bagian yang pertama, saudara diingatkan supaya saudara dan saya belajar untuk menjadi pahlawan iman ya bagi setiap hidupmu, sesamamu, dengan mengikuti pola jejak Kristus. Bagian pertama, saudara belajar apa itu pahlawan iman menurut Alkitab. Yang kedua, saudara kita belajar bagaimana cara kita menjadi pahlawan iman dengan mengikuti jejaknya. Saudara, inilah inti dari khotbah pada kesempatan saat hari ini. Kita tidak diminta untuk menciptakan jalur kepahlawanan kita sendiri. Kita dipanggil untuk mengikuti jejak sang pahlawan agung. Dengan apa Bapak Ibu Saudari? Dengan mengikuti jejaknya, menjadi surat Kristus yang terbuka. Saudara, 1 Petrus 2 ayat 21 dengan jelas mengatakan, Kristus telah meninggalkan teladan bagimu. Saudara, kata Yunaninya adalah hupogramos. Hupogramos, yang artinya Yesus telah meninggalkan pola. Yesus telah meninggalkan apalagi contoh, teladan yang harus ditiru atau jejak kaki yang harus diikuti. Kamu gak perlu ngikutin lagi jejak atau buat jejak-jejak yang lain lagi dalam hidupmu. Ikutilah jejak Kristus. Udah, itu pola yang paling sempurna 100%, 100% itu perfect Bapak Ibu Saudara. Kalau kamu mau memiliki kehidupan pahlawan iman, saudara ikutilah jejak Kristus. Gak usah buat jejak-jejak yang baru lagi. Amin Bapak Ibu Saudara. Ikutilah pola hidup Yesus ketika dia hidup 2000 tahun yang lalu. Yang ku kehendaki ialah mengenal belas kasihan Tuhan. Saudara, melakukan setiap kehendak Bapa dan menyelesaikan setiap pekerjaannya. Itu yang Tuhan Yesus sampaikan. Bapak Ibu, mari kita belajar apa saja jejak kakinya yang harus kita ikuti. Yang pertama ada jejak ketaatan. Ini mutlak ya, saudara harus lakukan jejak ketaatan yang mutlak kepada kehendak Bapa.
Yesus berkata, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Saudara, di Taman Getsemani Tuhan Yesus memperlihatkan puncak kepahlawanan imannya. Ketika naluri manusiawinya saudari ingin menghindari penderitaan. Dia bilang kan Bapak Ibu Saudari, kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku ya Bapa. Ya, itu manusiawi Bapak Ibu Saudari. Dia mengalami ketakutan. Tetapi dia katakan, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu. Saudara, inilah puncak kepahlawanan iman. Ketika naluri manusiawinya ingin menghindari penderitaan, imannya berkata, ya Bapa, jadilah kehendakmu. Bapak Ibu, pahlawan iman, saudara-saudari, adik-adik dimanapun kalian berada, kalau kalian rindu menjadi pahlawan iman, belajarlah untuk taat. Bahkan ketika itu sakit, gak nyaman, gak populer, belajarlah taat. Ketaatan adalah bahasa iman dalam setiap kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Ketaatan adalah bahasa iman. Jadi kalau saudara mau menjadi pahlawan iman, belajarlah untuk taat kepada kehendak Bapa setiap hari. Bahkan dari setiap perkara-perkara kecil. Amin ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa saja jejak kakinya yang harus kita ikuti? Yang kedua adalah jejak pelayanannya yang rendah hati dan melayani. Saudara, dia sampaikan di dalam Matius 20 ayat 28, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus membalikan konsep kepahlawanan dunia. Ya, saudara tahu kalau kepahlawanan dunia, orang kalau udah jadi pahlawan, oh dia dilayani, Bapak Ibu Saudari. Hidupnya dilayani oleh banyak orang, ya. Bahkan banyak orang memberikan nyawanya untuk menjaga pahlawan itu supaya tetap hidup. Tetapi Yesus membalikan konsep-konsep kepahlawanan dunia. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Ya, saudari dikasih oleh Tuhan, dia tetap melayani, dia menjadi pahlawan dalam setiap hidupannya. Kepahlawanan sejati bukan tentang dilihat dan dipuji, tetapi tentang membungkuk dan melayani dengan kerendahan hati di dalam setiap hidup saudara. Sesukses apapun hidupmu, tetaplah rendah hati. Kamu ada di posisi kesuksesanmu hari-hari ini pun semua karena kemurahan Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Jadi jangan pernah melupakan Tuhan, jangan pernah melupakan pekerjaan Tuhan. Jangan lupa untuk terus menjadi saksi Kristus dengan apa yang ada pada kita semua. Belajarlah menjadi pahlawan bagi sesama. Saudara, ketika kita belajar menjadi pahlawan bagi sesama, ini berarti saudara dan saya sedang aktif mencari kesempatan untuk meringankan beban orang lain. Ya, meringankan beban orang tuamu, meringankan beban orang-orang yang belum bisa sekolah, meringankan beban setiap pelayanan pekerjaan Tuhan yang membutuhkan uluran tanganmu. Ya, saudara yang kasih oleh Tuhan, jadilah pahlawan bagi sesama. Ya, baik melalui kata-kata, melalui tindakan saudara, melalui doa. Saya melihat kalau dalam kehidupan papa saya dulu, Bapak Ibu Saudari ya, dia waktu itu udah menikah sama mama saya. Ya, seingat saya dia menampung setiap adik-adiknya dari kampung. Bapak Ibu Saudari, di jemaat kami itu juga ada yang seperti itu, yang bisa menampung adik-adiknya di rumahnya saudari untuk disekolahkan. Ya, disekolahkan adik-adiknya sampai mereka sekolah tamat SMA, kuliah dan lain sebagainya. Saudara, ya, itu mungkin dalam perkara pandangan manusia itu hal yang kecil sepele. Tetapi enggak semua manusia bisa melakukan hal demikian. Termasuk papa saya dulu demikian. Ya, dari kampung adik-adiknya disekolahkan beberapa. Ya, Bapak Ibu Saudari sampai sekolah selesai dan lain sebagainya. Itulah pahlawan-pahlawan bagi sesama. Ya, saudara mencari kesempatan untuk meringankan beban orang lain. Seharusnya kan tugas menyekolahkan anak itu kan tugas orang tua. Tetapi ya, orang-orang yang mengasihi Tuhan akan mendapati bahwa setiap hidupku yang diberkati ini, aku tidak lupa untuk menjadi berkat bagi adik-adikku, bagi kakak-kakakku, bagi orang tuaku, dimanapun aku berada. Ya, jadi ingat, kita berkeluarga itu bukan hidup untuk diri saudara sendiri. Semua orang, ya, kalau kita bilang saudara dikasih oleh Tuhan, semua orang yang namanya keluarga pasti memikirkan keluarganya sendiri. Tetapi bagi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan,
Saudara, dia tidak hanya memikirkan keluarganya sendiri. Dia akan berdoa untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan percayakan dalam setiap kehidupannya. Melalui kata-kata, tindakan, doa, tenaga, pikiran, keuangan dalam setiap hidup mereka. Yang ketiga, saudara, kita belajar apa saja jejak kaki Yesus yang saudara dan saya perlu ikuti. Yang pertama tadi jejak ketaatan yang mutlak kepada kehendak Bapa. Yang kedua ada jejak pelayanan yang rendah hati dan melayani. Dan yang ketiga ada jejak ketekunan dalam penderitaan. Saudara, Ibrani 12 ayat yang kedua dikatakan yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi kalau sekarang yang duduk di sebelah kanan tahta Allah itu adalah pribadi Tuhan kita Yesus Kristus, bukan yang lain. Ya, jadi tidak ada jalan yang lain, hanya lewat Yesus. Jangan buat jalan-jalan sendiri. Ya Bapak Ibu Saudara, itu yang kita yakini sebagai iman Kristen. Ya, Tuhan Yesus mengabaikan kehinaan. Dia sampai duduk di sebelah kanan tahta Allah sekarang. Karena ada saudari ketekunan memikul salib. Yesus bertahan, dia mengabaikan kehinaan. Imannya memampukannya untuk melihat ada sukacita di seberang salib. Sekalipun dia harus mengalami salib, tetapi ada sukacita di seberang salib sana. Saudara, menjadi pahlawan iman, kita belajar bagi hidupmu sendiri berarti saudara bertahan dalam setiap badai kehidupanmu, apapun badai-badai itu. Mungkin saudara sedang didiagnosis oleh dokter, mungkin saudara di dalam tekanan keuangan, mungkin saudara dalam kekecewaan hubungan, ditinggal oleh pasanganmu, ya, karena meninggalkah, karena ada wewek gombel kah, Bapak Ibu Saudari, maksudnya ada orang ketiga dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saudara menjadi pahlawan bagi hidupmu sendiri, berarti saudara sedang bertahan menghadapi setiap hal-hal itu dengan mata yang tetap tertuju kepada Tuhan walaupun sakit. Sakit sih Bapak Ibu Saudari. Kamu yang gak pernah ditinggal sama orang ya tentu gak pernah tahu rasa sakitnya. Ya saya aja yang ditinggal sama papa mama saya waktu muda, paham sekali sakitnya saudari, sedihnya. Ya ada orang-orang tertentu yang ditinggal sama pasangannya, dia kabur dengan pria lain, dia kabur dengan perempuan lain dan lain sebagainya. Itu sakit. Sakit Bapak Ibu Saudari. Saya pernah ceritakan, adalah salah satu, saya menganggap dia ibu rohani saya pada saat itu sudah meninggal ya Bapak Ibu Saudari. Suatu ketika dia masuk ke rumahnya, suaminya membawa orang ketiga saudari ke kamar. Bayangkan, ke kamar, ada dia di situ, ke kamar. Dan akhirnya yang terjadi, akhirnya suaminya kabur dengan perempuan lain. Gak lama Bapak Ibu Saudari, ketika dia kabur dengan perempuan lain, saya nggak tahu dia menikah atau tidak, atau kumpul kebo dan lain sebagainya. Gak lama hidup wanita yang main kumpul kebo itu mati Bapak Ibu Saudari, meninggal. Jadi jangan, ya saudara, jangan main-main dalam hal ini. Tuhan melihat seruan doa-doamu. Tuhan membela setiap seruan doa-doamu yang kau naikkan dengan tulus di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudari nggak usah membalas. Ya nggak usah membalas. Berkelaslah dalam setiap hidup kita semua. Kalau kita membalas, kita nggak perlu membalas. Nanti Bapamu yang membalaskan itu semua. Carilah perkenanan Bapa. Carilah pembelaan kepada Bapa. Sampaikan kepada Bapa setiap luka, setiap sakit hatimu dan lain sebagainya. Tapi jangan pernah membiarkan dirimu membalas. Amin. Ya, dimanapun kalian berada. Walaupun kamu divonis, ayo tetap setia sama Tuhan. Saudara, ada kehidupan, nanti saudara akan mengenakan tubuh yang baru. Walaupun tubuh kita manusia lahiriah kita semakin merosot, tetapi manusia batiniah kita nggak boleh merosot, nggak boleh kecewa sama Tuhan. Walaupun mungkin belum sembuh, ya, walaupun nanti saudara divonis beberapa bulan lagi, nggak lama lagi hidup kita semua. Saudara, carilah perkenanan Tuhan. Satu ketika saudara akan mengenakan tubuh yang baru yang diberikan kepada setiap orang-orang yang setia. Amin. Ayo belajarlah bertekun dalam setiap penderitaan-penderitaan kita semua. Inilah jejak ketekunan dalam penderitaan. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, kita belajar apa saja jejak kaki Yesus yang harus kita ikuti. Yang keempat, jejak kaki daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang kita ikuti adalah jejak pengorbanannya demi keselamatan orang lain. Amin. Jejak pengorbanannya demi keselamatan orang lain.
Saudara, Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini telah diteladankan, dipraktekkan, diperagakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mengorbankan setiap hidupnya demi keselamatan orang lain, demi keselamatan jiwa-jiwa. Ini adalah puncak dari mengikuti jejak Kristus. Yesus mati untuk musuhnya. Yesus menjadi pahlawan iman bagi sesamanya. Saudara, mari jadilah pahlawan iman bagi sesamamu. Berarti saudara rela mati untuk egomu. Saudara rela mati untuk kenyamananmu. Saudara rela memberikan waktumu, sumber daya, keuanganmu, agar orang lain dapat mengalami kasih dan keselamatan di dalam Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudari. Ini tentang mengorbankan semua jadwal sibuk kita untuk mendengarkan seorang teman mungkin yang sedang berduka. Saudara menghibur mereka, datang ke rumah duka lebih baik daripada datang ke rumah pesta. Ya, bukan gak boleh datang ke rumah pesta, tetapi Tuhan bilang lebih baik kita datang ke rumah duka. Kenapa? Karena di rumah duka itu kita akan belajar. Oh, di sini loh ujungnya kita semua. Kita semua sedang mengantri saja, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ayo, pakailah semua itu. Ya, di dalam setiap kehidupan saudara, berkorbanlah demi keselamatan orang lain dalam hidup saudara dan saya. Mungkin saudara akan mengorbankan uang saudara untuk mendukung keluarga-keluargamu yang belum mengenal Tuhan. Memberkati hidup mereka supaya mereka melihat kasih Kristus ada di dalam setiap hidup mereka. Saudara juga mungkin mengorbankan uangmu untuk mendukung pelayanan-pelayanan baik di gereja, baik dalam pelayanan penginjilan seperti di channel Pastor Deso. Ya pasti saya rekomendasikan channel Pastor Deso karena saya tahu setiap motivasi yang ada di tempat pelayanan ini, Bapak Ibu Saudari. Ayo kita belajar mengorbankan reputasi kita untuk membela kebenaran. Demi apa? Demi supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Makanya saya bilang kan Bapak Ibu Saudari, ayo buat kalian yang rindu untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, untuk pembukaan TK, saudara bisa mendukung ya, supaya kita memenangkan jiwa dari masa kecil mereka. Dukunglah kalau saudara digerakkan oleh Roh Kudus untuk mendukung pelayanan pembukaan TK lewat tentunya channel Pastor Deso ini. Ya Bapak Ibu Saudari, saya percaya kita belajar mengorbankan setiap kehidupan kita demi keselamatan jiwa orang-orang lain. Bapak Ibu, ini penting sekali dalam setiap kehidupan kita semua. Mari kita belajar dari setiap jejak-jejak yang sudah Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, iman itu adalah lari maraton, bukan lari sprint. Iman itu memampukan kita untuk mengabaikan penghinaan, rasa sakit, karena mata kita tertuju kepada sukacita di balik salib, yaitu pemulihan hubungan kita dengan Allah. Bapak Ibu Saudari, ketika kamu mungkin diolok-olok karena imanmu, teman-teman semua di kampusmu, di sekolahmu, kamu diolok-olok. Dulu waktu saya muda pernah tuh saya diledek-ledek. Wah, Tuhan Yesus masa disalib tapi pakai kolor, katanya Bapak Ibu Saudari, dan lain sebagainya. Ya diolok-olok ya sama teman-teman saya. Saya sih nggak merasa gimana-gimana pada saat itu. Saudari belum bertobat juga soalnya pada saat itu ya. Saudari dikasih oleh Tuhan. Tapi ada orang-orang yang diolok-olok karena iman. Atau mungkin ketika doa-doamu sepertinya tidak dijawab, tetapi iman kita berkata, Tuhan, aku tetap percaya Engkau tetap baik. Aku tetap percaya Engkau tetap baik dan rencanamu sempurna di dalam setiap hidupku. Aku akan tetap bertekun. Aku akan tetap setia. Aku akan tetap menjadi saksi Kristus dimanapun aku berada. Saudara, ketekunan ini yang akan menguatkan setiap jiwamu. Amin. Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, ayo. Kalau saudara mau belajar menjadi berkat, menjadi pahlawan bagi sesamamu juga, belajarlah bertekun ya di dalam setiap penderitaan, baik dalam sakit penyakit, penganiayaan, ada kesulitan-kesulitan tertentu yang saudara sedang hadapi hari-hari ini, saudara sedang bergumul. Tetapi itu menunjukkan bahwa iman kita memiliki fondasi yang kokoh melebihi perasaan-perasaan kita. Ya, ada orang-orang yang mampu bertekun di channel ini berbulan-bulan. Saya rindu bahkan sampai belasan tahun ke depan saudara tetap setia. Karena kita rindu membawa setiap jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, mari kita belajar. Jadi mari, saudara, pahlawan iman adalah orang yang percaya sampai dia bertindak seperti Abraham, Rahab, dan Musa.
Itulah pahlawan iman, adalah mereka yang percaya, ya, dan kepercayaan mereka Bapak Ibu Saudari telurkan di dalam setiap tindakan-tindakan mereka, atau mereka jawantahkan dalam setiap tindakan-tindakan mereka. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, kita belajar mengikuti jejaknya adalah dengan saudara dan saya taat seperti Yesus, melayani seperti Yesus, dan tekun seperti Yesus. Amin Bapak Ibu Saudari. Karena dengan meneladani Kristus, kita tidak hanya menjadi pahlawan bagi iman kita sendiri, tetapi kita hidup, kita menjadi berkat dan kesaksian yang hidup bagi sesama sekitar kita, keluarga kita, dimanapun saudara berada. Dan saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ayo sebelum saudara meninggalkan channel ini, ingatlah, saudara, biarlah saudara dan saya pulang membawa panggilan suci. Jadilah pahlawan iman dengan mengikuti jejak Kristus. Amin Bapak Ibu Saudari. Pahlawan yang mungkin tidak akan namanya terpampang di berita, ya, tetapi namanya terukir di kitab kehidupan. Amin. Saudara mau terpampang nama saudara di berita atau di kitab kehidupan? Kalau saya mah rindunya di kitab kehidupan aja. Walaupun gak ada yang meliput pelayanan Pastor Deso, gak peduli Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara berbagi kebaikan kepada setiap orang, gak ada yang meliput. Tetapi gak peduli, tetap kita melakukan kebaikan. Karena kita rindu nama kita terukir di kitab kehidupan. Amin Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saya percaya, saudara pahlawan yang mungkin tidak dielu-elukan ya oleh dunia, tetapi disambut dengan baik sekali perbuatanmu. Hai hambaku yang baik dan setia. Saudara, ayo kita belajar. Lihatlah salib di depan kita. Itu adalah bukti terbesar bahwa mengikuti jejak Yesus memang berakhir pada kematian. Tapi kematian bagi dosa, bagi ego, bagi keinginan daging. Tapi itu bukan akhir cerita kita semua. Jejak itu berlanjut ke kubur yang kosong dan naik ke tahta kemuliaannya. Bapak Ibu, mari bersama-sama dukunglah selalu pekerjaan Tuhan di channel Pastor Deso. Bapak Ibu Saudari, banyak pekerjaan Tuhan lewat channel ini, ya. Kalau saudara dan saya terberkati lewat pelayanan pekerjaan Tuhan ini, dukunglah selalu dengan tulus. Bermurah hatilah dalam setiap kehidupan kita semua. Setialah, bertekunlah, dan hidupilah setiap kebenaran firman Tuhan. Berikanlah hidupmu ya untuk, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk kehidupan saudara menjadi berkat buat orang lain. Berikanlah hidupmu untuk Tuhan Yesus, kepada perkara-perkara kekal, bukan untuk hal-hal yang fana. Jadilah pahlawan iman bagi generasimu. Mulailah dengan satu langkah ketaatan yang kecil hari ini. Biarkan saudara dan saya dengarkan suaranya, panggilannya, komandonya, di mana saudara harus menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Mulai dari keluarga besar, tetangga-tetangga saudara, teman-teman gereja, sahabat-sahabat yang belum mengenal Tuhan. Teruslah jadi berkat. Ya, nggak perlu ya kita punya lampu seperti di Gelora Bung Karno. Kita belajar dari rumah kita masing-masing. Saudara ditetapkan oleh Tuhan menjadi saksi dari rumahmu masing-masing. Terus bersinar. Walaupun sinar itu kecil, tapi sinar itu akan menerangi setiap kehidupan orang-orang di sekitarmu yang gelap. Bapak Ibu, biarlah firman ini boleh menjadi berkat. Dan jadilah pahlawan iman dengan mengikuti jejak Kristus bagi hidupmu dan juga bagi sesamamu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk, saya mau mengajak kita semua berdoa dalam hadirat Tuhan. Bapa, terima kasih pada kesempatan hari ini. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang telah Tuhan menjamah hati kami. Tuhan, terima kasih. Kami menyatakan hari ini adalah hari di mana kami bukan lagi hidup untuk diri kami sendiri, tetapi tentang Engkau, untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah oleh kuasa Roh Kudus kami memutuskan untuk menanggalkan semua beban dan dosa yang selama ini melilit dan memperlambat lomba iman kami semua. Biarlah mata kami tetapkan tertuju kepada Tuhan Yesus, karena satu-satunya pola dan telan kami yang perlu kami ikuti. Tidak perlu pola yang lain, tetapi kami percaya hanya pola ini yang kami ikuti. Biarlah kaki kami yang kami tempatkan di jejak-jejak-Mu ya Tuhan Yesus, untuk mengikuti Engkau di dalam setiap ketaatan dan kerendahan hati, dan tentunya di dalam ketekunan. Ya Allahku, penuhilah setiap kami semua dengan iman yang bertindak, iman yang melayani, iman yang mendukung segala pekerjaan-Mu, iman yang tetap bertahan sepahit apapun, bahkan semanis apapun hidup kami. Kami tetap mengandalkan Tuhan. Biarlah hidup kami bukan lagi sekedar kami hidup, tetapi sebuah kisah pahlawan atau kepahlawanan yang menuntun banyak orang datang kepada Yesus.
Kami rindu Tuhan Yesus, setiap jiwa-jiwa itu mulai diperselamatkan satu persatu lewat pelayanan Pastor Ndeso. Ya Tuhan, pakailah Tuhan channel ini untuk menyelamatkan sebanyak mungkin jiwa. Roh Kudus memberkati, Roh Kudus selalu berkarya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih buat kesempatan saat hari ini. Diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, setiap apa yang kau kerjakan dibuat berhasil. Rumah tanggamu, keluargamu, istrimu, suamimu diberkati oleh karena Tuhan. Anak-anakmu diberkati oleh karena Tuhan. Dan apapun yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah setiap kehidupanmu, tubuhmu yang sedang sakit hari ini diberkati oleh Tuhan. Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Jalan-jalan berkat Tuhan alirkan dalam setiap hidupmu, sehingga engkau dan saya dimampukan untuk menjadi pahlawan iman dengan melakukan setiap jejak-jejak kecil yang saudara langkahkan bersama dengan Roh Kudus dalam hidup saudara. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat, mari bersama-sama katakan amin. Saudara, berapa banyak yang terberkati lewat setiap channel Pastor Ndeso pada kesempatan hari ini? Saudara yang terberkati jangan lupa tulis ya di dalam kolom komentar, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Terima kasih buat tap-tap layarnya, terima kasih buat share-nya, terima kasih buat setiap gift yang saudara terbangkan. Ingat ya, gift yang saudara terbangkan pun itu menjadi ya berarti juga dalam pelayanan Pastor Ndeso. Bapak Ibu Saudari, jika saudara terberkati jangan lupa selalu menerbangkan gift untuk pelayanan ini. Kalau saudara terberkati, berilah dengan tulus ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi tujuan pelayanan ini bukan mencari gift Bapak Ibu Saudari. Tujuan pelayanan ini adalah untuk memenangkan jiwa-jiwa. Ya, di dalam setiap hidup saudara kita berlomba bersama-sama dalam perlombaan iman yang diwajibkan kita semua. Ya, Bapak Ibu Saudari, jadikanlah channel Pastor Ndeso sebagai sahabat untuk kita berlomba bersama-sama. Ya, Bapak Ibu Saudari, ini kasih oleh Tuhan, saya tidak lebih baik daripada setiap hidup saudara. Saya hanya mau mengajak setiap kehidupan saudara, yuk kita berlomba bersama-sama, saling menguatkan, saling mendukung di dalam kasih, ya, dalam pekerjaan Tuhan. Saya percaya ada orang-orang tertentu yang ahli dalam bidang-bidang ini, bidang itu, bidang ono dan lain sebagainya. Saya mungkin di bidang ini, saudara kita bersama-sama, ya, berkolaborasi untuk mendukung segala pekerjaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudari, terima kasih buat setiap kalian juga semua yang sudah memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan donasi, support, ya, kolekte terhadap pelayanan Pastor Ndeso. Terima kasih buat setiap persembahan-persembahan saudara yang saudara sudah berikan. Kalau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Ndeso dan saudara rindu untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan ini, saudara dapat memberikan persembahan-persembahan itu lewat bio profil saya atau profil Pastor Ndeso. Nanti di profil itu Bapak Ibu Saudari, setelah saudara klik, lalu kemudian saudara akan tampil ya BCA atas nama istri saya dan juga Social Bus. Saudara dapat memberikan persembahan-persembahan itu lewat BCA atas istri saya, atas nama istri saya. Kalau orang Indonesia maksud saya, saudara dapat memberikan lewat BCA karena lebih memudahkan. Kalau orang luar negeri, saudara tergerak ikut mendukung, saudara bisa memberikan lewat Social Bus ya Bapak Ibu Saudari. Tapi kalau saudara orang luar negeri punya rekening bank di Indonesia, ya saudara ikut mendukung pakailah BCA karena lebih memudahkan ya Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan. Setelah saudara dukung atau memberi, jangan lupa di notes ya, apalagi kalau saudara memberi dukungan untuk pekerjaan Tuhan, khususnya ya persembahan khusus pembukaan TK. Saudara berikan notesnya, Pastor, persembahan ini untuk pembukaan TK. Saudara, tadi ada yang nanya, Pastor gimana tuh pembukaan TK, maksudnya apa? Saudara, di dalam pelayanan Pastor Ndeso, kami merindukan Bapak Ibu Saudari, ada pelayanan yang bisa kami bangun, ya khususnya untuk pembukaan TK di wilayah Depok, Jawa Barat Bapak Ibu Saudari. Kita membutuhkan biaya sekitar 70 juta, kisaran itu Bapak Ibu Saudari, 70 juta. Baik perizinan, tempat, sarana, prasarana, guru-guru, ya izin-izin ya Saudari. Kita harus mempersiapkan kurikulum dan lain sebagainya. Saya sudah membuat itu lengkap. Jadi buat kalian semua yang rindu untuk mendukung pelayanan TK dan membutuhkan proposal lengkapnya, saudara tinggal kirimkan alamat emailnya ke namanya chat TikTok Pastor Ndeso. Nanti saya akan memberikan proposal lengkapnya, detail lengkapnya maksud saya. Kalau saudara membutuhkan lengkap. Tapi kalau saudara percaya, ya kita membutuhkan setiap proposal lengkapnya itu biayanya sekitar 70 juta. Saya sudah membuatnya Bapak Ibu Saudari. Dukung selalu kalau memang Roh Kudus menggerakkan hatimu. Ya bagi kami mungkin ini besar Bapak Ibu Saudari. Tapi bagi orang-orang tertentu, ya dana ini Bapak Ibu Saudari, ini dana yang cukup kecil, bukan besar. Ya tetapi tentunya kalau Roh Kudus menggerakkan hati, ya Roh Kudus menggerakkan hatimu dan saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Ndeso, dukunglah selalu. Ya, dukung selalu. Kalau saudara tidak bisa mendukung materi, minimal dukung doa dalam setiap hidup saudara. Supaya lewat
pelayanan anak-anak ya kita bisa bawa. Jangan kalah sama yang lain. Sudah membuka PAUD di mana-mana, TK di mana-mana. Saudara, saya berdoa supaya lewat setiap pelayanan pembukaan TK ini saudari, kita mulai menjangkau dari setiap anak-anak kecil ya dalam setiap kehidupan kita semua, supaya membawa mereka semua, papa mama mereka juga dalam ya untuk mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena saya teringat pelayanan daripada ya salah satu ya saya bisa sebut abang rohani saya pada saat waktu saya muda. Dia memulai pelayanan gereja itu saudari dalam pembukaan sekolah minggu. Itu hari Rabu atau Jumat dia mendirikan itu. Dia mengundang anak-anak sekolah minggu di sekitar perumahannya. Lalu kemudian saudari dari gereja yang tadinya mungkin maaf ya sedikit dan lain sebagainya. Tapi kemudian papa mama daripada anak-anak itu mulai mengikut. Ya mulai ikut gereja setiap hari minggunya. Dan akhirnya diselamatkan tentunya ya di dalam kasih kemurahan Tuhan. Ternyata pelayanan anak itu Bapak Ibu Saudari itu benar-benar butuh dukungan besar. Jangan lupakan pelayanan anak ini. Ya, jadi gereja pun ya saudari harus memberikan alokasi yang baik ya. Jangan nanti pelayanan youth, oh budgetnya lebih besar daripada pelayanan anak. Padahal pelayanan anak ini kita sedang mendidik generasi supaya mereka menjadi berkat buat generasi mereka kelak kalau nanti kita tidak ada. Puji Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, terima kasih buat kebersamaan kita pada kesempatan saat hari ini. Saudara terima kasih sekali lagi. Kalau ada pergumulan-pergumulan tertentu, saudara mau mendapatkan dukungan doa dan lain sebagainya, mungkin mau konseling, mungkin mau bertemu dan lain sebagainya, saudara bisa chat kepada TikTok Pastor Deso. Pastor boleh nggak bertemu, saya rindu didoakan rumahnya, atau mungkin pekerjaannya, bisnisnya, rumah tangganya dan lain sebagainya. Saudara bisa sampaikan di chat TikTok kami, nanti saya bersama istri saya akan membaca itu semua ya Bapak Ibu Saudari. Nanti kita akan atur schedule, waktu dan lain sebagainya. Kalau memang saudara ada hal-hal yang perlu didukung dalam pelayanan-pelayanan rohani. Puji Tuhan, terima kasih buat kebersamaan kita. Saudara setialah selalu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di channel Pastor Deso, Refresh dan Reset setiap pagi, Senin jam 7:30 pagi, Senin sampai Sabtu. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi setiap hari kita menjadi gereja yang terbuka setiap hari. Tidak peduli apapun saudara pro maupun kontra, tetapi saya hadir tentunya rindu supaya membawa banyak jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan terus tentunya menguatkan setiap kehidupan iman saudara-saudari. Jangan sampai keluar dari perlombaan iman. Seperti mereka-mereka yang sudah lari dari perlombaan iman mereka. Mereka sudah keluar jalur maksud saya ya. Mereka sudah tidak dipentas perlombaan iman lagi. Tetapi mereka meyakini keyakinan yang lain. Saudara, saya hadir buat setiap kehidupan saudara, supaya Bapak Ibu Saudari tetap setia kepada Tuhan Yesus sampai pada akhir perjalanan iman kita semua. Amin ya. Dan saya percaya Roh Kudus pun hadir dalam channel ini. Karena baik pelayanan offline, online, gedung gereja, handphone itu semua hanya sarana. Tetapi yang paling penting adalah firman Tuhan yang disampaikan. Bapak Ibu Saudari, pesan firman Tuhan yang disampaikan benar-benar mengubah setiap hati. Sehingga saudara semakin mau rindu hidup seperti Yesus Kristus hidup. Dan semakin mengasihi dia. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi jangan terjebak pelayanan offline, online. Oh offline itu gak penting lagi. Oh online itu gak penting karena kita gini dan lain sebagainya. Mau offline, online itulah dunia real kita hari-hari ini. Amin ya Bapak Ibu Saudari. Mudah-mudahan lewat pelayanan channel Pastor Deso, berita Injil juga boleh terus disampaikan sampai ujung-ujung bumi. Ya Bapak Ibu Saudari, ujung-ujung Indonesia yang sudah mendapatkan internet tentunya ya, doa kita semua. Puji Tuhan, itu saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kalian berada. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, terima kasih. Saya mohon undur diri. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari saya Pastor Deso. Bersih jiwa, menyegarkan. Dari Depok, Jawa Barat. Jangan lupa ya, tonton khotbah-khotbah saya sebelum-sebelumnya di channel YouTube Pastor Deso. Saudara bisa tonton sebelum saudara beristirahat, atau saudara sebelum beraktivitas pagi, maupun saudara mungkin lagi macet-macetan di jalan, ataupun saudara lagi istirahat siang. Saudara bisa tonton untuk memperlengkapi setiap kehidupan imanmu ya, untuk memberikan makan manusia spiritualitas kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi salam dari saya, Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan dari Depok, Jawa Barat. Bye-bye. God bless you.